Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan singkat buat kita sekalian. Terambil dari Amsal Sulaiman pasal 20 ayat yang ke-26. Dikatakan seorang raja yang bijaksana, dia mengenal baik orang-orang fasik dan dia mengkilas mereka berulang-ulang kali. Dari ayat ini kita melihat bagaimana seorang raja yang punya tanggung jawab terhadap rakyatnya atau kepada orang lain, di mana dia begitu berupaya untuk bisa menolong akan begitu banyak orang sehingga tidak bertambah-tambah di dalam kefasikannya, tetapi bisa membawa mereka untuk ada pada posisi hidup yang benar, hidup yang takut Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dikatakan di situ bahwa seorang raja yang bijaksana, dia mengenal orang-orang yang fasik dan dia mengkilas mereka terus-menerus, berulang-ulang kali. Mengkilas di sini artinya bahwa dia memberikan nasihat terus-menerus, himbauan terus-menerus, didikan terus-menerus. Dia mengajar mereka terus-menerus supaya mereka tinggalkan kefasikan itu dan hidup pada hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan di sebuah negeri atau di sebuah kota atau di sebuah negara. Sebagai seorang raja, dia dapat mengenal. Nah, yang kita garis bawahi itu, dia mengenal orang-orang fasik. Lalu mengkilas mereka terus-menerus, berulang-ulang kali supaya rakyat itu hidup benar di hadapan Tuhan. Kita lihat dibandingkan dengan Rasul Paulus mengungkapkannya bahwa hari-hari ini jahat. Bayangkan hari-hari ini jahat. Dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Dikatakan karena hari-hari ini jahat, maka jangan kita tidur, tetapi kita harus waspada di dalam segala hal. Supaya kita jangan dipengaruhi kepada kejahatan. Karena dengan adanya pengaruh-pengaruh yang jahat ini, maka juga menyeret ada begitu banyak orang terpengaruh kepada kejahatan. Kita lihat di mana-mana ada pembunuhan sini sana, ada perzinahan sini sana, ada pencurian sini sana, ada kemiskinan yang begitu berlapis-lapis di tengah-tengah masyarakat itu. Itulah akibat dari pengaruh-pengaruh kejahatan itu yang kemudian membuat orang tidak lagi rasa takut Tuhan, tidak juga merasa ada perikemanusiaan terhadap satu dan yang lain. Tetapi yang ada di dalam benak pikiran mereka adalah jahat. Membuahkan kejahatan semata-mata. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bahwa hari-hari ini jahat, karena itu kita harus selalu berada di dalam kewaspadaan. Kita harus berada di bawah pengaruh kebenaran. Di bawah pengaruh kuasa Tuhan dan firman Tuhan. Kita tidak boleh untuk dipengaruhi kepada perkara-perkara yang jahat. Ada 2 hari yang lalu kita dikagetkan dengan satu kejadian di Kota Kupang, di mana ada seorang laki-laki yang kemudian dipotong atau dibunuh lalu kemudian dibakar, dan sampai hari ini belum tahu siapa orang itu atau identitas dari orang ini belum diketahui. Masih sementara ditangani oleh pihak kepolisian. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudah membunuh juga akhirnya membakar. Nah, itulah suatu kejahatan yang begitu luar biasa. Harapan kita, doa kita, supaya orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus, umat-umat Tuhan, saleh-saleh Tuhan, jangan dibawa pengaruh kejahatan seperti itu. Jangan terbawa ke dalam pengaruh jahat, baik pembunuhan, pemabukan, perzinahan, pencurian, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita bagaimana supaya bisa kembali kepada jalan kebenaran. Itulah yang disebutkan oleh Raja Salomo, bahwa dia mengenal orang-orang fasik dan karena itu dia mengkilas mereka terus-menerus. Kenapa dia mengkilas? Supaya tujuan mereka itu bisa berubah dan bertobat kepada Tuhan. Ikuti jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah tujuan, tanggung jawab daripada seorang raja terhadap rakyatnya. Kita begitu bersyukur kalau raja-raja itu kemudian memberi perhatian secara spesial kepada rakyatnya. Begitu juga
kita sebagai hamba-hamba Tuhan, juga kepercayaan Tuhan terhadap kita untuk bertanggung jawab kepada umat yang Tuhan percayakannya kepada kita. Harus bertanggung jawab. Jadi kita tahu pasti bagaimana caranya untuk kita bisa membina mereka. Supaya mereka itu terlatih, terbiasa, dan kemudian berdiri teguh pada firman Tuhan sebagai fondasi kehidupan. Kalau tidak, maka umat juga akhirnya terpengaruh kepada kejahatan itu. Jadi biar dikilas, tetapi tetap juga sudah dipengaruhi oleh kejahatan dan dia selalu membuahkan kejahatan dalam kehidupannya. Ada satu ayat firman Tuhan juga yang diungkapkan di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11. Ada 4 pilihan di situ yang tentunya harus menjadi tanggung jawab kita atau menjadi sikap hati kita untuk kita memilih salah satu dari ke-4 pilihan itu. Yang pertama dikatakan, barang siapa yang berbuat cemar, biarkan dia terus berbuat kecemaran. Barang siapa yang jahat, biar dia terus berbuat kejahatan. Barang siapa yang benar, biar dia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biar ia terus menguduskan dirinya. Saudaraku dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dari ke-4 pilihan ini, bagi saudara dan bagi saya, pilihan kita ada di mana? Kita mau pilih untuk terus-menerus kita hidup dalam kecemaran rohani? Atau kita mau pilih hidup terus di dalam kejahatan? Atau kita mau pilih untuk hidup di dalam kebenaran? Atau kita mau pilih hidup di dalam pengudusan? Ada begitu banyak orang yang kemudian berkata, kami belum mampu hidup kudus karena kita masih ada di dalam dunia. Karena itu kami hanya berusaha untuk hidup baik, hidup benar. Itu pun juga melalui perjuangan. Artinya benar, pilih benar tetapi belum 100% hidup di dalam kebenaran itu. Masih dalam proses perjuangan yang begitu berat. Tetapi dengar, kalau kita sebagai orang percaya, kita tidak berjalan sendirian, tetapi Roh Tuhan juga ada di dalam kehidupan kita dan Dia memimpin kita, menuntun kita, menginsafkan kita di dalam hal hidup benar dan hukuman dan dosa. Ada itu Alkitab katakan bilang, apabila Roh Kudus itu datang, maka Dia akan menginsafkan orang tentang 3 hal itu. Yaitu menginsafkan orang tentang penghukuman, dan juga menginsafkan orang tentang kebenaran, dan menginsafkan orang tentang juga kejahatan itu. Jadi kalau apabila Roh Kudus datang kepada kita atau tinggal di dalam kehidupan kita, maka saya percaya Dia itu adalah guru yang tidak pernah keliru. Dia cakap di dalam berbagai hal, dan Dia menuntun kita dan juga mendidik kita, membimbing kita kepada jalan kehidupan dan kebenaran itu, sehingga kita selalu sadar tentang dosa dan penghukuman itu. Kalau kita sudah tahu tentang dosa dan penghukuman, kita tidak akan mudah untuk dipengaruhi kepada pengaruh-pengaruh negatif seperti kejahatan apapun. Tetapi kita pasti memberi diri kita kepada Tuhan melalui firman Tuhan, mempengaruhi kita untuk kita hidup di dalam kebenaran dan kesucian, dan terus-menerus kita ada dalam posisi itu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Inilah firman Tuhan singkat yang saya sampaikan kepada kita sekalian.